Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Jayanti Marawati Dewi, NIM E2019-1019, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan menanggapi video yang telah Bapak Wadud kirim yang bertema perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Pasti Khulafaur Rasyidin itu, nah secara bahasa Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Nah, arti bebasnya adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti. Nah, pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, yang poin pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir At-Taimi Al-Quraisy. Nah, Abu Bakar ini lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Nah, masa jabatan Abu Bakar 11 sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Nah, selanjutnya kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemajuan peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini ada 5 kemajuan. Nah, yang pertama, perbaikan sosial masyarakat. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat, banyak daerah-daerah yang murtad, yang artinya mereka tidak lagi beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengakui nabi palsu. Maka yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai khalifah yaitu melakukan perbaikan sosial. Nah, yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Jadi perluasan wilayah ini sudah sampai ke Syria dan Irak. Nah, yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Nah, yang kelima, meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Nah, yang poin kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Riba'ah bin Abdillah bin Kar bin Hazail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, Umar bin Khattab ini lahir pada tahun 579 Masehi, wafat pada 23 Hijriah atau 3 November tahun 644 Masehi. Nah, masa jabatan Umar bin Khattab ini pada tanggal 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Nah, selanjutnya peradaban Islam pada pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, yang pertama, kemajuan politik. Jadi Umar bin Khattab menstabilkan daerah-daerah yang dikuasai umat Islam seperti Madinah, Mekah, Thaif, Irak, dan Syria. Nah, yang kedua, penataan struktur pemerintahan. Jadi struktur pemerintahnya itu dirapikan lagi, terutama bidang keuangan. Nah, yang ketiga, meningkatnya perkembangan ekonomi. Yang keempat, meningkatnya kemajuan pengetahuan. Yang kelima, meningkatnya kemajuan sosial. Nah, yang keenam, meningkatnya kemajuan agama Islam.
Nah, yang poin ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Nama panggilannya Abu Abdullah Al-Amawi Al-Quraisy. Nah, Utsman bin Affan ini lahir tahun 577 Masehi atau 12 Dzulhijjah, 35 sebelum Hijriah. Nah, wafat 35 Hijriah atau 656 Masehi. Nah, masa jabatannya yaitu 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Nah, selanjutnya peradaban Islam pada pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, yang pertama memperluas wilayah kekuasaan. Yang kedua memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang ketiga membakukan dan meresmikan mushaf yang disebut Mushaf Utsmani. Yang keempat, setiap hari Jumat memerdekakan seorang budak. Nah, poin keempat, Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib ini adalah sepupu Rasulullah. Nah, Ali bin Abi Thalib lahir 23 sebelum Hijriah, wafat 40 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, masa jabatan Ali bin Abi Thalib ini 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Nah, selanjutnya peradaban Islam pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan. Yang kedua, selektif dalam seleksi gubernur dan pengawalnya. Nah, yang ketiga, sistem renumerasi atau penyempurnaan gaji pada pegawainya. Yang keempat, menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Nah, jadi menurut saya setelah kita mempelajari tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin, kita bisa mendapatkan manfaat seperti dapat meneladani akhlak para khalifah. Yang kedua, bisa mengetahui kebijakan-kebijakan khalifah dalam memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Nah, yang ketiga, bisa mengambil pelajaran dari kepemimpinan para khalifah. Nah, sekian tanggapan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.